Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Peradaban Baru. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget di kalangan pionir di platform X. Banyak analisis, prediksi, dan diskusi mendalam tentang masa depan Pi Network. Seperti biasa, semua yang gue bawain di sini bukan pernyataan resmi, tapi rangkuman dari berbagai analisis komunitas. Jadi anggap ini sebagai wawasan tambahan, bukan kebenaran mutlak. Di video kali ini kita akan membahas, Pi Network disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menjadi sistem pembayaran mikrotransaksi global. Dengan dukungan GCV, biaya super rendah, dan lebih dari 40 juta pengguna, Pi menawarkan solusi yang tidak dimiliki BTC, ETH, atau stablecoin. Video ini membahas analisis komunitas pionir tentang bagaimana Pi bisa menjadi fondasi ekonomi digital baru. Sekali lagi guys, semua yang dibahas di sini adalah rangkuman analisis komunitas, bukan pernyataan resmi. Jadi anggap sebagai tambahan wawasan, bukan kebenaran mutlak. Tetap tenang, tetap mining, tetap ikuti sumber resmi. Oke guys, langsung aja kita mulai pembahasan berjudul. Kenapa Pi Network bisa jadi mata uang global? Ini rahasianya. 1. Pendahuluan, dunia digital menuju mikrotransaksi. Ekonomi digital sekarang bergerak ke arah transaksi kecil, mulai dari tip kreator, pembelian item game, langganan murah, sampai pembayaran lintas negara. Diperkirakan lebih dari 60% transaksi digital masa depan akan berada di kategori mikrotransaksi. Namun, sistem pembayaran tradisional seperti bank atau kartu kredit sering tidak cocok untuk transaksi kecil. Biaya tinggi, proses lambat, dan regulasi rumit membuat model ini tidak efisien. Disinilah, Pi Network muncul sebagai alternatif yang dirancang khusus untuk ekonomi mikro. 2. Kenapa Pi Network sangat cocok untuk mikrotransaksi? Ada 4 faktor yang membuat Pi Network berbeda dari kripto lain. A. Basis pengguna sangat besar, 40 juta aktif. Pi punya komunitas pengguna terbesar di dunia kripto untuk penggunaan sehari-hari, bukan hanya untuk trading seperti BTC dan ETH. B. Biaya transaksi super rendah. Biaya Pi yang stabil dan hampir nol membuatnya ideal untuk transaksi kecil. Di sisi lain, ETH dan layanan bank internasional bisa mengenakan biaya sangat tinggi. C. Wallet terintegrasi dan mudah dipakai. Pi Wallet bukan sekadar dompet, tapi juga alat pembayaran, tempat transaksi layanan, dan integrasi token yang intuitif bagi pengguna biasa. D. GCV, Global Consensus Value, untuk stabilitas nilai. Dengan GCV, nilai Pi menjadi lebih stabil sehingga cocok untuk harga mikrotransaksi yang konsisten, sesuatu yang tidak bisa dicapai BTC, ETH, atau SOL. 3. Persyaratan mata uang digital untuk mikrotransaksi. Komunitas pionir membuat daftar kebutuhan penting untuk ekosistem mikrotransaksi. Berikut ringkasannya. Nilai stabil, Pi memenuhi, dengan GCV. Adopsi massal, Pi memenuhi, 40M pengguna. Biaya sangat rendah, Pi memenuhi. Pengguna sehari-hari, Pi memenuhi. Dukungan merchant, Pi menuju ke sana, ditopang GCV. Ekosistem token layanan, Pi siap dan berkembang. Kripto lain punya keterbatasan. BTC terlalu volatil dan lambat. ETH mahal. SOL kurang stabil untuk penggunaan harian. Stablecoin terlalu terpusat. Hanya Pi yang memenuhi seluruh kebutuhan dasar mikrotransaksi. 4. Mengapa kripto lain tidak cocok untuk mikrotransaksi? BTC. Volatilitas tinggi. Kecepatan rendah. Biaya tidak cocok untuk transaksi kecil. ETH. Biaya gas sering melambung. Jaringan mudah padat. Solana. Cepat, tapi stabilitas jangka panjang dan keandalannya masih dipertanyakan. Stablecoin seperti USDT, USDC. Kontrol terpusat. Tidak dibangun untuk penggunaan massal global. Pi menggabungkan keunggulan yang mereka butuhkan, tapi tanpa kelemahannya. 5. Peran vital GCV dalam sistem Pi. GCV adalah bagian paling penting untuk keberlanjutan ekonomi mikrotransaksi. Tanpa stabilitas nilai, harga produk dan layanan akan kacau. Bayangkan harga 0,1 Pi hari ini tiba-tiba jadi 0,3 Pi besok. Kreator, pedagang, dan pengembang tidak bisa beroperasi dengan harga yang berubah-ubah. GCV memecahkan masalah ini dengan
menjaga nilai tetap stabil, membuat penghasilan kreator lebih prediktable, mempermudah pembayaran lintas negara. Ini adalah fondasi untuk ekonomi digital baru. 6. Bukti kesiapan P-Wallet untuk ekonomi mikro. P-Wallet sudah menyiapkan elemen yang sangat cocok untuk transaksi kecil, seperti kategori token khusus layanan mikro, liquidity pool, LP, untuk transaksi kecil, antarmuka cepat dan sederhana, rencana integrasi merchant, arah pengembangan ke arah pasar global. Dengan kata lain, ini bukan wallet spekulasi, tapi platform perdagangan digital yang fungsional. 7. Dampak global, revolusi ekonomi berbasis mikrotransaksi. Jika Pi dan GCV diadopsi secara luas, beberapa transformasi besar bisa terjadi. A. Munculnya jutaan pekerjaan baru. Orang dapat menjual layanan kecil, misalnya menjawab pertanyaan, desain cepat, atau koreksi teks, dibayar dalam Pi. B. Peluang besar untuk kreator. Video pendek, musik, dan konten digital bisa dimonetisasi dengan biaya super kecil. C. Ekonomi gig internasional. Seseorang di negara berkembang bisa menerima pembayaran kecil dari negara manapun secara instan. D. Peluang monetisasi pengembang. Developer bisa menerapkan biaya pukul 0,2 Pi untuk fitur tertentu, model bisnis yang tidak mungkin pada fiat dan kripto lain. 8. Kesimpulan, Pi Network plus GCV adalah sistem mikrotransaksi global pertama. Pi Network berpotensi menjadi platform mikrotransaksi paling efisien di dunia karena basis pengguna raksasa, biaya transaksi kecil, wallet fungsional, stabilitas nilai lewat GCV. Tidak ada bank, kripto, atau stablecoin lain yang bisa menandingi kombinasi faktor ini. Pi dapat menjadi mata uang digital stabil yang menggerakkan miliaran transaksi kecil di era ekonomi digital modern. Catatan. Ingat guys, ini bukan saran investasi. Ini hanya rangkuman analisis komunitas. Prediksi bisa benar bisa salah. Tetap ikuti info resmi dari Pi Network dan lakukan riset mandiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.